Ta'ala, yang pada pagi hari ini kita masih diberikan limpahan karunia nikmatnya kepada kita semuanya, nikmat iman, nikmat Islam, dan inilah nikmat yang hanya diberikan pada orang-orang yang diberikan hidayah. Kalau orang-orang yang non-muslim tidak merasakan nikmatnya iman dan Islam. Kemudian selawat serta salam tidak lupa kita curahkan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam serta keluarganya, para sahabatnya, serta orang-orang yang senantiasa berjuang, beristiqomah dan konsisten komitmen untuk menjalankan sunnahnya sampai hari kiamat. Pada kesempatan ini saya diberikan waktu untuk jadi gak tahu kalau IHT biasanya saya nggak dapat kultum, ini giliran saya tahun ini dapat kultum. Ya, sama-sama saling menasehati dalam kebaikan, kebenaran dan kesabaran. Wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr. Baik. Iya, sob. Baik. Ikhwan fillah rahimakumullah, pada kesempatan pagi ini kultum yang akan saya sampaikan tentang indahnya hidup seorang muslim. Kalau kita bayangkan indah berarti sangat menakjubkan kesannya, menenangkan juga. Baik, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala ini menciptakan manusia tentu ada tujuannya. Tujuannya itu adalah agar hanya beribadah kepada Allah semata. Kemudian, namun di dalam jalani hidup ini tidak berjalan dengan mulus. Kadang-kadang banyak ujian, bisa kerikil kecil-kecil, bahkan bisa batu yang besar. Ujiannya seperti gambarnya seperti itu. Kalau kerikil mungkin bisa ditendang pakai kaki, bisa. Kalau ibaratnya dalam bentuk ujiannya seperti itu ya kecil, mungkin tidak ringan lah itu. Tapi kalau batu yang besar kemudian menghampiri kita, nah itu kalau ibaratkan itu kan berat ya ujian. Ada ujian yang berat, ada yang ringan gitu. Islam adalah sebuah agama yang akan mengantarkan kita pada kebahagiaan dua negeri, yaitu dunia dan akhirat. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah memberitahukan kepada kita bagaimanakah seorang muslim yang menakjubkan. Rasulullah bersabda, sesungguhnya menakjubkan urusan seorang mukmin, semua urusannya adalah baik baginya. Hal ini tidak didapatkan kecuali pada diri seorang mukmin. Apabila mendapatkan kesenangan, dia bersyukur, maka yang demikian itu merupakan kebaikan baginya. Sebaliknya, apabila tertimpa kesusahan, dia pun bersabar, maka yang demikian itu merupakan kebaikan baginya. Ini dalam hadis riwayat Muslim, Rasulullah menyampaikan sabdanya supaya kita senantiasa untuk bersyukur. Nah, bagi seorang muslim yang senantiasa berjuang, berusaha untuk agama kita, tentunya sudah selayaknya seorang muslim itu memahami siklus kehidupan seorang mukmin atau muslim. Yang pertama,
kita perlu memahami bahwa dinamika kehidupan itu ya, ada yang namanya ujian, karena ujian itu adalah sebuah kepastian. Allah berfirman, Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Ini surat ini yang sering kita dengar, bahkan sudah hafal, tapi terkadang lupa artinya. Ya, kadang saja ketika membaca, tapi kadang lupa. Artinya sebagai berikut: Dialah Allah yang telah menjadikan mati dan hidup supaya Dia menguji kamu siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya. Dan Dia Maha Perkasa lagi Maha Pengampun. Jadi yang namanya ujian pasti datang kepada manusia, tidak memilah-milih yang kaya, yang kemudian yang miskin, ya semuanya dapat ujian. Seperti gambaran ya, anak SMP saja mendapatkan ujian setiap semester. Nah, tentunya Allah berikan ujian kepada kita sebagaimana supaya Allah itu dapat menilai ya, seberapa besarkah keimanan hambaku ini ya. Apakah kemudian dengan ujian itu orang tersebut menjauh apa semakin mendekat, seperti itu. Ketika semakin dekat artinya berarti orang tersebut keimanannya bagus ya, berarti tingkat keimanannya tinggi. Inilah hamba-hamba yang lalu diberikan keridhaan Allah ketika mendapatkan ujian, kemudian hamba tersebut mendekat kepada Allah dan tidak menjauhinya. Nah, siklus kehidupan berikutnya yang kedua adalah bersyukur ketika posisi kita berada di atas ya. Nasib seorang itu memang berbeda-beda. Ketika seorang itu mendapatkan kenikmatan, maka sebagai seorang muslim harus senantiasa bersyukur. Sebab dengan syukur ini, nikmat ini akan tetap bersamanya. Bahkan Allah Subhanahu wa taala akan menambahkan kenikmatan kepadanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, La in syakartum la azidanakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya kamu akan menambah. Niscaya aku akan menambah nikmat kepadamu. Tetapi jika kamu mengingkari nikmatku, maka pasti azabku sangat berat. Dalam Quran surat Ibrahim ayat 7. Dan Rasulullah pun mengajarkan kepada kita supaya menjadi orang yang bersyukur. Dalam sabdanya Rasul berkata, Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, tolonglah aku agar senantiasa mengingatmu dan bersyukur kepadamu, dan jadikanlah ibadahku baik di sisimu. Nah, ini siklus yang kedua. Tentunya kita harus pandai-pandai untuk selalu bersyukur ya. Dan yang ketiga ini adalah bersabar. Ini bersabar memang perbuatan yang memang berat ya bagi setiap manusia. Sabar apa? Usah sabar ya. Seperti itu kadang ya. Yang masih jomblo, mohon maaf, yang masih sendirian maksudnya. Biasanya kalau sendirian kan belum ada ini ya, problemnya terlalu banyak mungkin ya. Kalau keluarga itu pasti ya, wah banyak.
Tapi itu yang menjadikan menguatkan ya. Harusnya yang maksudnya semakin banyak problem seperti itu kan, semakin kedewasaannya semakin ini apa ya, semakin inilah Bu, matang ya. Nikah udah nyesel. Yang belum nikah ya berarti nanti orangnya siap-siap ya. Maksudnya dalam keluarga mesti ada hal-hal semacam itulah. Yang baru nikah masih menikmati. 1, 2 bulan, 3 bulan masih oke lah. Ya pengalaman diri. Enggak, ini kan realita kehidupan. Ya. Ini kembali ya. Yang tadi gue itu bersabar ya. Jadi pertama ketika menjalankan perintah dituntut untuk bersabar meskipun perintah itu berat menurut diri kita. Ya nah, seperti itu ya, berat kadang. Tapi harus dilakukan. Mau bikin skripsi aja harus ya umat kudu dilakukan ya, seperti itu kan tuntutan gitu kan. Kemudian yang kedua, ketika tertimpa suatu musibah ini dituntut untuk mengedepankan kesabaran juga, karena dengan kesabaran itu maka akan bergugurlah dosa-dosa yang ada dalam diri manusia itu. Nah, sabar yang ketiga ini menghadapi kemaksiatan dituntut untuk bersabar dengan cara menjauhi kemaksiatan itu, jangan sampai terjerumus ke dalam jurang kemaksiatan itu. Dalam firman-Nya Allah menyampaikan, ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, bersabarlah kamu dan kuatkanlah kesabaranmu serta tetaplah bersiap siaga dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung. Nih. Jadi sabar itu hukumnya wajib. Sabar adalah separuh dari keimanan, separuh lainnya adalah syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan fillah rahimahullah, dan yang keempat ini ada yang perlu kita pahami, diantaranya selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang namanya berdoa itu adalah senjatanya orang Muslim ya. Berdoa. Tapi yang kalau ketemu apa orang yang jahat, yo lari ya. Lari sambil berdoa dari ya, sambil berdiam-diam. Ini berdoa. Nah, pokoknya berdoa lah sebisanya. Nah, doa-doa kita ya, walaupun terkadang ya Allah ya, aku kenapa sih ya harus doa, sholat duha dong, sholat tahajud dong, ya, mari bisa fokus dong, kok doanya harus gimana? Nah, ya, ini problem-problem yang terjadi itu, judulnya ya mengalami seperti Isdomas yang malang tapi tidak terkabulkan. Ada apa gerangan dalam diri kita? Ya, hari kan berdoa seperti itu mungkin ya Allah akan menggantinya kemudian di akhirat seperti itu. Jadi jangan lupa berdoa. Orang Nabi Ibrahim saja ya, Nabi Ibrahim kan dia sampai berdoa kemudian diberikan anak yang soleh, dapat keturunan. Nah, ini beberapa perkara yang perlu kita pahami.
bisa saya sampaikan. Semoga dengan kultum yang singkat ini menjadikan kita sebagai orang-orang yang senantiasa bersyukur ketika mendapatkan nikmat dan bersabar ketika mendapatkan musibah, dan sehingga di akhir hidup kita dalam kondisi yang husnul khotimah. Baik, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.